Pembacaan hari ini diambil dari Matius 26 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon di Sikusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Kerana orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi semuanya. Silakan duduk. Puji Tuhan, hari ini kita dapat menyaksikan bersama-sama saudara dan saudari kita, anak-anak maupun juga dewasa dibaptis ya. Dan kami percaya kamu akan tetap memelihara iman, tetap memelihara hubungan dengan Tuhan Yesus untuk bertumbuh lebih lagi. Amin. Jadi hari ini saudaraku, kita akan melihat lagi firman Tuhan yang diambil daripada Matius. Ya, tadi sudah dibacakan Matius pasal 26. Kita sambung lagi firman Tuhan di buku Matius. Jadi hari ini kita berikan satu tajuk, yaitu memberikan yang paling berharga kepada Yesus. Ayo mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Memberikan yang paling berharga kepada Yesus. Saudaraku, kita semua yang ada di sini ataupun yang di luar sana pasti ada yang paling berharga. Kita punya sesuatu yang paling berharga yang kita simpan, yang kita sangat-sangat hargai, yang kita sangat-sangat sayang. Ya, kemungkinan contohnya emas, ya. Emas yang di leher sudah dipakai, nanti di rumah ada lagi 10 begitu. Ya, jadi emas, mungkin juga berlian, ya, ataupun barang pusaka yang kita diberikan oleh nenek moyang, dan itu menjadi suatu sangat berharga untuk kita simpan. Baru-baru ini ada sebuah berita gosip di negara Cina, ya, suatu gosip yang viral di dunia hiburan negara Cina. Seorang tokoh terkenal dalam dunia hiburan
yaitu Siang Tai namanya. Ya, Siang Tai ini adalah gelaran diberikan kepada seorang istri daripada tokoh besar industri hiburan. Ya, dikatakan bahwa dia telah mengumpulkan banyak perhiasan sepanjang hidupnya. Selain salah satu yang paling terkenal ialah sebuah loket berlian berbentuk tetesan air. Ya, kalau kamu nampak di gambar itu berbentuk tetesan air. Jadi berlian ini beratnya mencapai 75,36 karat berat. Ya. Pada tahun 2013, beliau membelinya dengan harga 86,11 juta dolar Hong Kong, ya. Lepas itu dia membelinya di lelongan lah, di lelong di Christie's lelongan, dan dia membelinya. Tapi sekarang harga itu telah pun naik sampai 1 bilion Hong Kong. Mahal kan? Sangat mahal. Apabila saya periksa 1 bilion Hong Kong itu kepada RM, saya bacakan sini ya, agak panjang sedikit guys. 599.536,44 juta. Wow, ada siapa di rumah simpan berlian seperti lebih daripada juta-juta? Sangat-sangat mahal. Orang kaya sekalipun dia akan berpikir-pikir kali untuk simpan di rumah. Nah, jadi dia punya berlian ini sangat berharga sampai dia sangat-sangat simpan dan sangat-sangat sayang dia punya berlian. Dan sangat tidak dapat dibayangkan betapa beratnya, betapa mahalnya berlian ini, sehingga ianya tidak dapat dibandingkan dengan berlian yang lain. Jadi saudaraku, di dalam kehidupan kita, setiap kehidupan kita mesti ada sesuatu yang kita anggap sebagai paling berharga. Kemungkinan kita sangat menghargai uang, ya. Yang paling berharga ialah uang. Karena kenapa uang? Mereka bekerja, ya, kita bekerja keras setiap hari, mengurus keuangan, melabur semata-mata untuk menikmati kehidupan yang lebih baik. Yaitu yang menganggap paling berharga adalah uang. Kemungkinan juga yang paling berharga adalah masa. Ya, masa setiap hari penuh dengan jadwalnya, sehingga tidak ada masa untuk duduk bersama dengan keluarganya, tidak ada masa dengan keluarganya. Ataupun juga ada di antara kita paling berharga itu anak lelaki. Karena anak lelaki yang akan membawa keturunan dengan keturunan, satu kebanggaan untuk anak lelaki. Jadi ia yang sangat berharga. Ataupun juga kemungkinan kita menganggap impian itu paling berharga. Sebab kita berusaha sehabis baiknya untuk mencapai cita-cita dan tidak mudah melepaskan sebarang peluang. Sangat berharga. Jadi saya yakin setiap daripada kita tahu perkara yang paling berharga, hanya kita saja yang tahu. Hati kita saja yang tahu apa yang paling berharga. Nah, di dalam kehidupan kita pada hari ini, adakah Anda sanggup mempersembahkan perkara yang paling berharga itu kepada Tuhan Yesus? Daripada banyak-banyak yang contoh ini, apakah kita sanggup mempersembahkan perkara-perkara yang berharga itu kepada Tuhan Yesus? Jadi hari ini kita melihat sama-sama, belajar bersama-sama daripada Matius pasal 26, 1 hingga 16. Saudaraku, di pasal ini kita dibawa kepada detik-detik penting sebelum penderitaan Yesus bermula. Dalam petikan ini kita melihat dua perbandingan yang sangat ketara, yaitu rancangan Tuhan berbanding rancangan manusia, dan juga minyak wangi berbanding uang perak. Jadi melalui perbandingan ini kita diajak untuk membuat satu pilihan. Kamu dan saya harus memilih satu pilihan. Di manakah Anda pilih? Oke, sama ada ikut rancangan Tuhan atau rancangan manusia. Ikut apa yang dilakukan oleh Maria ataupun apa yang dilakukan oleh Yudas, yaitu minyak wangi dan uang perak. Kita sama-sama melihat dulu rancangan Tuhan perbandingan dengan rancangan manusia. Yaitu di dalam rancangan Tuhan, Yesus disalibkan.
Ya, mari kita baca sama-sama Matius pasal 26 ayat 1 dan 2. Sama-sama 1, 2, 3. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Di permulaan teks ini, Matius mencatat situasi ketika Yesus berkata. Setelah Yesus selesai berkata, ini adalah kali keempat dan terakhir Yesus mengungkapkan, menyatakan bahwa dia akan disalib. Dia akan menderita dan dia akan mati. Berarti perkataan ini di pasal 26 ini, dia sudah sampai ke tahap memberitahu itu yang terakhir. Ya, itu yang terakhir. Karena sebelum ini di pasal 20, ya Matius pasal 20, dia sudah memberitahu kepada murid-muridnya juga di ayat 17 hingga 19. Di sana dia sudah memberitahu kepada murid-muridnya, dia katakan ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Di ayat 19, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya ia diolok-olokkan. Saudaraku, di dalam ayat 26 ini adalah satu kesinambungan daripada pasal 20. Karena Yesus kata, kamu tahu. Berarti murid-murid sudah tahu Yesus akan disalibkan. Awal-awal lagi Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya, aku akan disalibkan. Ini adalah yang paling terakhir Yesus memberitahu kepada mereka. Dia sudah tahu, mereka sudah tahu Yesus akan disalibkan. 2 hari lagi adalah Paskah dan Anak Manusia akan diserahkan dan disalibkan. Berarti kematiannya 2 hari sebelum Paskah adalah sebagian daripada perancangan Tuhan, bukan kebetulan. Bilang sama kawan kamu kiri dan kanan, bukan kebetulan. Karena ia yang sudah dirancang dari awal. Nah, hal ini mengenai dengan hari pembebasan Israel itu adalah hari peringatannya waktu Paskah itu terjadi, itu adalah hari di mana orang-orang Yahudi mengingat bahwa pembebasan Israel dari Mesir. Dan ia adalah masa yang tepat untuk Yesus mengorbankan dirinya untuk menebus umat manusia. Penderitaan Yesus adalah jalan perlu dilalui untuk membawa keselamatan kepada dunia dan memenuhi kehendak Tuhan. Jadi saudaraku, penderitaan Yesus adalah permulaan dan penebusan umat manusia. Yesus Kristus datang daripada Tuhan dan dengan rela mengorbankan dirinya disalib. Dia tidak dipaksa tetapi memilih untuk mati demi kehendak Tuhan. Sebaliknya, kuasa iblis selalu menggunakan waktu-waktu ini merancang untuk membunuh Yesus. Dia menggunakan orang-orang penting seperti umat-umat Israel itu ada ahli Farisinya. Ada orang-orang kitabnya. Dan musuh itu yaitu iblis sendiri telah pun meletakkan perancangan itu dalam pikiran mereka untuk membunuh Yesus. Dan setiap imam besar ataupun tua-tua orang-orang Israel itu mereka sudah buat sesuatu rancangan untuk membunuh Yesus. Kita melihat yang kedua, rancangan manusia adalah untuk membunuh Yesus. Di ayat 3 hingga ayat yang kelima kita baca sama-sama. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Saudaraku, di ayat 3 hingga yang kelima ini, pemimpin agama merancang untuk membunuh Yesus. Mereka berkata jangan pada hari raya. Jangan pada hari keramaian.
Kenapa? Karena mereka takut jangan pada hari keramaian. Mereka takut kedudukan mereka akan tergugat. Karena pada waktu itu, orang-orang Israel itu berada di Roma. Dan orang-orang Roma yang berkuasa pada waktu itu, ya, Empire Rome yang berkuasa. Dan apabila mereka sudah punya perjanjian, kalau pengikutmu membuat keributan ataupun pengikutmu membuat kerusuhan, kedudukan mereka akan dilucutkan dan mereka tidak lagi dipercaya oleh orang-orang Roma. Jadi waktu mereka merancang untuk membunuh Yesus, mereka tidak akan beritahu kepada rakyat. Mereka takut ada pemberontakan. Kenapa begitu? Ingat waktu kalau kita baca firman Tuhan ya, waktu Yesus masuk ke Yerusalem. Ingat waktu Yesus masuk ke Yerusalem? Ingat? Oh, nampaknya ada sikit-sikit blur-blur sikit. Waktu Yesus masuk ke Yerusalem, orang-orang Israel buat apa? Mereka menyambut Yesus. Mereka pakai daun palem. Daun kelapa? Daun palem. Mereka menyambut Yesus masuk ke Yerusalem. Dan mereka memanggil Yesus Raja Israel. Wah, waktu mereka lihat Yesus diagung-agungkan. Yesus ditinggi-tinggikan. Orang-orang masa itu, imam-imam kepala, tua-tua kepala, apa jadi? Mereka iri hati. Mereka akan pikir, wah kalau Yesus yang menjadi raja, wah macam mana dengan kedudukan kita? Mungkin kita akan hilang pangkat. Mereka sangat takut kalau Yesus menjadi raja mereka. Sebab itu mereka diam-diam merancang membunuh Yesus. Saudaraku, apa yang menjadi hakikatnya? Yang sebenar-benarnya Yesus tidak melakukan kesalahan. Kenapa mereka mau membunuh? Yesus tidak melakukan kesalahan pun. Hanya orang-orang Israel itu melihat Yesus berkuasa. Yesus mengajar. Dan Yesus melakukan segala mujizat. Segala pemimpin agama menjadi sangat merasa terancam. Mereka sangat terancam dengan kedudukan mereka. Nah, kita melihat di sini bahwa pemimpin ini menunjukkan bahwa rancangan mereka dan mereka coba untuk melakukan tipu daya sehingga mereka coba untuk membunuh Yesus secara tidak adil. Namun perancangan mereka kelihatan berjaya. Ya, ia sebenarnya adalah sebagian daripada perancangan besar Tuhan. Seperti yang dinyatakan dalam Amsal. Ya, kalau kita melihat Amsal pasal 16 ayat 9. Ada, oke, ayo kita baca sama-sama. Hati manusia merancang jalannya, tetapi Tuhan yang menentukan langkahnya. Ini dalam versi Borneo. Hati manusia merancang jalannya, tetapi Tuhan yang menentukan langkahnya. Manusia boleh merancang, tapi Tuhan yang menentukannya. Manusia boleh membuat sesuatu, merasakannya satu rancangan yang terbaik untuk dia. Tetapi Allah sendiri yang melakukan apa yang dia kehendaki. Kenapa saya katakan begitu? Karena di dalam firman ini, di dalam Matius ini kita melihat di mana rancangan Allah dengan rancangan manusia itu sepertinya berjalan bersama, tetapi motifnya yang berbeza. Kita lihat carta perbandingannya, carta perbandingan rancangan Tuhan dan juga rancangan manusia. Kalau kita lihat sana ada aspek perbandingan dan juga ada rancangan Tuhan, Yesus disalibkan, dan rancangan manusia yaitu membunuh Yesus. Siapa yang merancang? Di dalam rancangan Tuhan, Tuhan yang merancang. Dan itu sudah dirancangkan lebih awal. Dan apabila kita melihat rancangan manusia, yaitu ketua imam, tua-tua agama, mereka yang merancang untuk membunuh Yesus. Waktu yang dirancang jelas nyatakan 2 hari sebelum Paskah.
Tetapi ketua imam mengatakan mereka mau elak untuk perayaan karena takut ada kekacauan. Di dalam cara pelaksanaan pula, terang-terangan Yesus rela taat dan menyerahkan diri karena dia tahu itu adalah satu rancangan untuk mati di atas kayu salib untuk manusia, untuk menebus manusia. Tapi rancangan manusia secara sembunyi mereka menggunakan tipu hela untuk menangkap Yesus. Ya, kalau kita lihat dia punya perbandingan. Motifnya, motif Allah yaitu kasih. Karena kasih, dia datang untuk melengkapkan rancangan penyelamatan Tuhan. Apabila kita lihat rancangan manusia, karena mereka iri hati. Mereka iri hati dan mau melindungi kedudukan sendiri. Dan hasil daripada rancangan Allah adalah Yesus disalibkan dan penyelamatan dilaksanakan. Tetapi rancangan manusia walaupun nampaknya mereka merasa kawal masa, dengan caranya juga akhirnya terjadi ikut rancangannya Tuhan. Dan siapa yang berkuasa kalau kita melihat di sini? Kalau orang-orang waktu itu melihat imam-imam, mereka merasa mereka yang berkuasa. Tetapi apabila kita melihat rancangan Tuhan lebih awal, Tuhan yang berdaulat dan sudah menetapkan semuanya dari awal lagi. Dari perjanjian lama lagi, Tuhan sudah merancangkannya. Tetapi manusia, mereka menyangka mereka dapat mengawalnya. Dan sebenarnya kuasa Allah, dia semua rancangan itu di bawah kuasa Tuhan. Saudaraku, kadang-kadang kita merancang, jangan lupa kita perlu ikutkan Tuhan di dalam rancangan kita. Supaya kita tidak merasa, oh kita yang buat rancangan ini. Saya yang buat rancangan ini. Tapi kalau kita meletakkan Tuhan di dalam rancangan kita, maka ianya selari dengan apa yang Tuhan lakukan. Jadi orang-orang itu, pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu, mereka berpikir mereka berkuasa. Pada hakikatnya Tuhan tetap mengawal segala-galanya. Jadi sama-sama katakan, manusia boleh merancang, Tuhan yang menentukan. Tuhan yang menentukan. Coba cakap dengan kawan kamu kiri dan kanan dengan senyuman. Manusia boleh rancang, Tuhan yang tentukan. Karena Allah yang mengawal, bukan kita yang kawal. Ya, bumi siapa yang kawal? Tuhan yang kawal. Nafas siapa yang kawal? Tuhan yang kawal. Langkah kita keluar daripada rumah saja, siapa yang kawal? Tuhan yang kawal. Kalau bukan Tuhan yang mengawal, kapal terbang boleh jatuh. Kan? Kalau bukan Tuhan yang mengawal, kita tidak boleh bernafas besok paginya. Syukur, puji Tuhan. Katakan sama-sama, puji Tuhan. Ya, saudaraku yang kekasih, yang saya hormati, bagaimana pula dengan kita? Apapun rancangan yang kita rancangkan, kita mesti rancangkan ikut sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Jangan punya pikiran yang tidak baik, pikiran yang jahat. Ya seperti tadilah, ya, rancangannya Allah dengan rancangannya manusia itu sangat berbeza. Manusia pada masa itu, waktu zaman Yesus, mereka sangat-sangat takut kedudukan mereka tergugat. Sehingga mereka merancang untuk membunuh Yesus. Tetapi rancangan Allah yang terjadi. Yesus disalibkan. Yesus memberikan penyelamatan kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Adakah kita memilih untuk berjalan di atas jalan Tuhan? Atau kita lebih cenderung mengikut perancangan kita sendiri? Saya ingin memberikan contoh kepada kita semua yang paling basic sekali, paling dasar. Contohnya adalah setiap hari Ahad. Adakah kita taat pada firman Tuhan dengan hadir dalam ibadah? Atau kita berpikir, lebih baik saya tidur lebih lagi. Nanti saya bangun, saya boleh minum kopi bersama dengan kawan-kawan saya. Biarlah hari Minggu, hari ini sajalah saya tidak pergi kebaktian. Minggu depan saja saya pergi kebaktian. Ini satu contoh saja. Tapi firman Tuhan mengatakan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 katakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita.
Saudaraku, firman Tuhan sudah memberitahu kepada kita bahwa jangan jauh-jauh dari pertemuan ibadah. Tapi kita senantiasa berpikir, hari Minggu saya rehat dululah. Ataupun kita tidak taat pada kehendak Tuhan, yaitu kita tidak menggalakkan anak-anak kita untuk menyertai kelompok sel kanak-kanak. Ataupun sel muda-mudi, atau sel belia. Kita lebih utamakan tuition mereka, kelas musik mereka, aktiviti-aktiviti mereka pada hari Minggu. Ya, mungkin anak bilang kan, "Mak, hari ini saya nak pergi kelompok sel ya." "Oh iyalah, sukamu lah." Apakah kita sebagai itu? Apakah perancangan kita itu adalah mana-manalah. Firman Tuhan kata apa? Rancangan kita berikan kepada Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 hingga 9, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Saudaraku, kenapa saya baca ulangan ini? Karena kita sudah diperintahkan untuk melakukan kehendak Tuhan, membawa anak-anak kita itu kepada Tuhan. Itu baru contoh yang paling mudah. Ataupun apabila kita menghadapi keputusan dalam hidup, seperti soal perkawinan, kerja, pendidikan anak, ataupun cara melayani di gereja, adakah kita benar-benar meletakkan perancangan kita itu untuk mencari Tuhan terlebih dahulu? Mendengar suaranya dalam doa, taat pada pimpinannya. Nah, ini adalah contoh yang paling mudah. Ya saudaraku, mari kita meletakkan rancangan kita setiap hari, khususnya pada hari Minggu, di bawah pimpinannya Tuhan. Dan berjalan bersama dengan Dia. Ini adalah yang pertama. Kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah minyak wangi dan uang perak. Sama-sama kita baca. Minyak wangi itu dikatakan Maria yang mempersembahkan minyak wangi, dan uang perak itu adalah Yudas yang mengkhianati Yesus. Siapakah? Kalau kamu baca Matius pasal 26 6 hingga 13, di sana dikatakan siapakah yang tinggal di Betania? Yaitu Maria, Marta dan Lazarus. Betania adalah kampung kecil terletak tidak jauh dari Yerusalem. Mereka bertiga ini adik-beradik dan mereka tinggal di kampung itu. Ya, wanita itu yang bernama Maria adalah adik kepada Marta dan Lazarus. Apakah jenis minyak wangi yang digunakan Maria? Minyak wangi yang digunakan Maria yang bernama narwastu. Ya, minyak narwastu. Ianya satu minyak yang harum, sejenis minyak eksklusif yang diimpor dari India. Ya, yang sangat mahal dan jarang dimiliki. Nilainya pada waktu setara dengan hampir setahun gaji seorang pekerja biasa. Ya, waktu itu ya minyak ini sangat sukar untuk didapati. Ya, karena sekitar 300 hari upahnya. Ya, contohnya kan 355 hari satu tahun. Tapi mereka harus bekerja 300 hari untuk mendapatkan minyak narwastu. Sangat mahal. Dan setiap wanita yang belum berkawin harus ada minyak narwastu di rumahnya. Ya, kalau sekarang minyak wangi banyak versi. Apabila minyak wangi itu tajam di hidung kita, tajamnya minyak wangimu. Ataupun minyak wangi yang soft, kau punya minyak wangi manis. Waktu itu cuma satu sejak minyak wangi yang paling mahal, minyak narwastu, sangat mahal.
harus kerja 300 hari untuk mendapatkan minyak narwastu. Dan orang yang belum nikah, wanita yang belum nikah harus punya satu di rumah. Kenapa? Nanti kita lihat ya. Oke. Nah, dalam budaya Yahudi ya, minyak narwastu itu sebagai mas kawin. Ya, jadi wanita yang belum menikah ianya harus ada minyak narwastunya untuk dipakai sebagai mas kawinnya. Jika keluarga dikurniakan anak perempuan, mereka akan simpan sebotol minyak narwastu dalam botol pualam untuk dipakai semasa hari perkawinan. Ia adalah salah satu barang paling berharga dalam mas kawin. Ya, minyak ini juga untuk mengurapi mayat, digunakan dalam proses pengkebumian. Dan yang ketiga, mereka juga menggunakannya untuk menyambut tetamu terhormat sebagai tanda penghormatan dan kasih. Jadi minyak narwastu itu sangat penting pada waktu itu. Ya, Maria curahkan kepada Yesus bukan hanya setengah botol, tetapi semua minyak narwastu itu dituang di atas kepala Yesus. Dan Maria tidak teragak-agak untuk memberikan, untuk menuang minyak itu di atas di atas kepala Yesus. Firman Tuhan mengatakan dia tuang di atas kepalanya Yesus, mengalir turun. Waktu murid-murid Yesus melihat minyak itu dituangkan ke atas kepalanya Yesus, apa yang mereka bilang? Wih, mahalnya tuh minyak. Wih, tidak berbaloi. Sayangnya. Kenapa mereka cakap begitu? Karena mereka melihat ekonomi. Mahal itu minyak. Kenapa kau buang-buang begitu? Coba wanita yang ada di sini, yang kamu punya minyak yang berharga 300 ringgit. Coba kamu tuang semua di kepala anak lah, kepala kamu lah, tuang semua. Kamu rasa hati senang kah? Senangnya aku kau kasih habis mama punya kah? Minyak wangi. Bagusnya kau. Enggak, marah kali. Sangat mahal. Waktu minyak itu dituang ke atas Yesus, murid-murid Yesus bukan main. Aduh Maria, ini versi saya ya. Maria, kalaulah minyak tuh kau kasih jual, lepas itu dia punya duit, kau bagilah orang miskin. Macam betul. Sebenarnya mereka tidak berpikiran begitu. Bukan karena mereka mau mereka berpikir untuk orang miskin. Hanya karena berpikiran tidak berbaloi diberikan kepada Yesus. Tapi Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan Maria melakukan perkara yang indah. Maria melakukan perkara yang indah. Dia mempersiapkanku untuk pengkebumianku. Yesus melihatnya itu dengan sangat berharga. Minyak narwastu yang begitu mahal diberikan kepada Yesus untuk persiapan pengkebumiannya. Kita melihat ini ada dua nilai berbeza di sini. Maria menyaksikan Yesus membangkitkan abangnya Lazarus dari kematian. Dia sangat bersyukur dan menyadari Yesus lebih berharga dari apapun. Ya, kalau kita melihat kenapa Maria sampai tuang minyak wangi itu, ya karena dia bersyukur kepada Tuhan. Karena abangnya Lazarus telah pun dibangkitkan oleh Yesus. Dan itu adalah satu tanda bahwa Yesus lebih berharga daripada minyak narwastunya. Ya, jadi itu satu alasan sebabnya kenapa Maria melakukannya itu. Dia meluahkan dengan penuh syukur dan penuh kasih kepada Yesus. Berbanding dengan murid-murid Yesus. Mereka lebih mementingkan apakah itu praktikal ataupun berbaloi. Pada mereka lebih baik minyak itu dijual untuk tujuan sosial. Dan mereka melihat perkara dari perspektif ekonomi. Itu ya murid-murid Yesus. Dan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak menilai berdasarkan jumlah pekerjaan ataupun jumlah persembahan kita. Tetapi hati kita, Tuhan melihat itu. Daripada hati kita maka kita akan menunjukkan bagaimana persembahan yang kita berikan kepada Tuhan.
Ya, saudaraku, mungkin kita sibuk dengan pelayanan. Tapi tanpa kasih Tuhan tanpa kasih yang tulen kepada Tuhan, semuanya menjadi kosong. Kita mungkin tanpa sadar menjadikan pelayanan yang kita sebagai rutin ataupun prestasi, dan melupakan inti sebenar berjalan bersama Tuhan. Yesus mengakui tindakan Maria sebagai satu perkara indah, sesuatu yang dihargai bahkan di dalam kerajaan sorga. Ya, ini adalah tanda Maria mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dan apabila kita melihat tindakan Yudas, Yudas mengkhianati Yesus dengan 30 keping uang perak. Ya, mari kita lihat sama-sama ayat 14 hingga 16. Ayat 14 hingga 16 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Yudas, apa yang dia buat? Dia menjual Yesus. Karena dia tamak. Dia tamak dengan uang. Dia jual Yesus dengan harga 30 keping perak. Dan harga itu adalah harga seorang budak. Bukan budak-budak ya, hamba. Seorang hamba harganya 30 keping perak pada waktu itu. Dan dia jual Yesus dengan harga seorang hamba 30 keping perak. Saudaraku, berapa harga yang kamu berikan, persembahkan kepada Tuhan? Apakah persembahan itu yang terbaik untuk Tuhan? Kita lihat perbandingan Maria dan Yudas. Perbandingan ini ketara yang kita lihat adalah Maria mengurapi Tuhan dengan minyak narwastu. Dan motifnya adalah kasih Maria mengasihi Tuhan dan menyembah kepada Tuhan, menyahut kasih Tuhan. Manakala Yudas cintakan uang, dia tamak dan mementingkan diri sendiri. Dan apabila kita melihat bahagian pengorbanan, Maria mengorbankan 300 hari gajinya, mas kawin seumur hidupnya untuk persembahan itu kepada Tuhan. Tapi kalau kita melihat Yudas menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Tindakan Maria memberikan yang paling berharga kepada Yesus, tetapi tindakan Yudas dia menjual Yesus. Dan harga itu paling murah. Penilaian yang kita berikan, penilaian Tuhan. Yesus mengatakan ini adalah perbuatan yang indah dan akan dikenang kepada Maria. Tetapi kepada Yudas, ia menjadi lambang pengkhianat kepada Tuhan. Saudaraku, yang mana kita pilih? Mau ikut teladannya Maria ataupun mengikut teladannya Yudas? Maria memilih yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Seperti mana lagu yang saya pernah nyanyi sejak dulu lagi. Bersama dengan orang-orang lama, orang-orang kuat. Seperti Maria memilih yang terbaik. Ku ingin belajar darimu Tuhan. Glory, glory bagi Yesus Tuhan dan Raja. Glory, glory bagi Yesus. Persembahan kita
bukan hanya pada hari Minggu. Kita datang duduk di sini mendengar, memuji bersama. Tetapi sikap kita itu juga yang dikatakan Tuhan, hati kita, persembahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menghapus, untuk menebus dosa-dosa kita. Maria memberikan minyak narwastu yang paling berharga. Tapi Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan sekarang? Untuk zaman sekarang. Tahun 2025. Apa yang kita persembahkan sekarang? Setiap orang punya keputusan masing-masing. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ajarlah anak berulang-ulang kali supaya mereka membesar dan bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi kita yang percaya kepada Yesus, jika Anda benar-benar cinta Tuhan Yesus, lakukan perkara yang mungkin menjadi sesuatu yang paling remeh, paling kecil, tunjukkan itu. Bawa itu kepada Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, inilah persembahan yang terbaik. Saya ingin memberikan contoh lagi. Persembahan kita kepada Tuhan bukan bergantung kepada nilainya di mata manusia, tapi kepada hati, keikhlasan hati kita, kemurnian motif kita. Ya, kita harus melakukan beberapa perkara yang paling simpel, yaitu apakah kita melakukan paling berharga itu berkomitmen menghadiri ibadah kebaktian Ahad. Apakah kamu datang ke sini langsung duduk ke depan untuk menunjukkan wah saya sangat-sangat siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Atau kamu lambat-lambat sampai, tidak apalah semua orang ke depan dulu nanti saya di belakang. Maaf ya, ini adalah perintah. Datang dengan hati yang benar. Datang dengan haus akan firman Tuhan. Berkomitmen menghadiri ibadah. Ataupun terlibat dalam pertemuan kelompok sel. Saudaraku, kita ada kelompok sel yang kecil-kecil. Saya ingin mengajak kepada kita semua yang belum pernah masuk dalam kelompok sel, masuklah dalam kelompok sel. Datang dalam kelompok sel yang paling dekat, rumah yang paling dekat. Ya, di Apas Batu 2, carilah kelompok sel mana, masuklah di sana. Jangan pilih-pilih, saya tinggal di Kongsi 10, saya mau juga di Batu 2. Ikut kelompok sel yang paling terdekat. Ini perkara yang paling kecil sekali saudaraku. Apakah kita melakukannya? Ataupun kita melakukan renungan dan doa setiap hari. Membaca firman Tuhan, bersaksi, itu semua hal yang paling kecil sebagai orang percaya. Jadi kita persembahkan semuanya, menyatakan bahwa inilah persembahanku yang paling berharga kepada Tuhan. Perkara-perkara yang nampak biasa ini sebenarnya adalah minyak narwastu yang kita persembahkan kepada Yesus. Kita datang dalam kebaktian, itu adalah minyak narwastu. Kita datang dalam kelompok sel, itu adalah minyak narwastu. Kita datang memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, itu adalah minyak narwastu. Kita datang membaca firman Tuhan, itu adalah minyak narwastu. Kita bersaksi kerana Yesus adalah penyelamat kita, itu adalah minyak narwastu. Jadi persembahan apa yang kita berikan kepada Tuhan hari ini? Keputusan ada pada Anda. Jika Anda ingin dikatakan oleh Yesus, perbuatanmu baik, maka tunjukkan itu di dalam ibadah, di dalam kita mengikut Tuhan Yesus. Maria yang setia kepada Yesus, memberikan seluruh hartanya untuknya. Bagi Maria, Yesus layak menerima hadiah termahal daripadanya.
dan tidak seperti Yudas yang menjual Yesus, yang tidak mengakui Yesus. Saudaraku, kita datang sekarang ini, kita perlu membuat keputusan, apakah yang kita berikan kepada Yesus. Kita perlu minta Tuhan Yesus tolong kita, supaya setiap hari yang kita lakukan adalah untuk mempersembahkan yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, mungkin Anda merasa kalau saya datang setiap minggu anakku bising, saya boleh katakan di sini, jangan risau dengan anak-anak Anda. Kita boleh ajar dia, anak-anak membesar melihat teladan kita. Datanglah dengan hati yang mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Bapa di sorga, biarlah rancangan-Mu terjadi dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Apabila kami membuat keputusan dalam keadaan manusia, biarlah Engkau mengajar kami untuk mengikuti keputusan-Mu ya Tuhan. Dan ajar kami Bapa untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Engkau ya Allah. Dan biarlah persembahan itu benar-benar tulus daripada hati kami. Saat kami datang beribadah, saat kami datang di dalam persekutuan sel, saat kami berdoa, saat kami membaca firman Tuhan, biarlah itu menjadi yang terbaik untuk Engkau ya Allah. Tulus dan ikhlas melakukannya adalah untuk mempersembahkan semuanya untuk Engkau ya Allah. Bapa di sorga, tolong kami Tuhan menjadi seorang percaya, seorang Kristen yang berkomitmen sehingga kami melihat pekerjaan Allah terjadi dalam hidup kami. Dan mendengar Engkau mengatakan, perbuatanmu sangat baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan kita mengangkat penyembahan ini dari dalam hati Anda. Sebagai suatu bahan, satu doa persembahan ini. Hanya untuk-Mu ya Allah.